Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Jalpa, NIM 201360977. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang jasa travel planner sebagai usaha dalam aplikasi kewirausahaan saya di bidang geografi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi kewirausahaan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Ariyulfa ST. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari travel planner. Travel planner adalah seseorang atau suatu aplikasi yang membantu dalam merencanakan perjalanan wisata atau liburan. Seorang travel planner biasanya akan membantu dalam penyusun itinerary perjalanan, memesan tiket pesawat, mengatur akomodasi, dan memberikan saran tentang tempat wisata yang akan layak dikunjungi di destinasi yang dituju. Selain itu, aplikasi Travel Planner juga dapat membantu dalam menyimpan informasi penting seperti tiket pesawat, hotel, dan rute perjalanan agar mudah diakses selama perjalanan. Dengan adanya Travel Planner, perencanaan perjalanan menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya latar belakang saya untuk memilih usaha usaha ini, pembuatan jasa travel planner atau travel agent didasarkan pada perkembangan industri pariwisata yang semakin pesat dan meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata. Seiring dengan itu, semakin banyak orang yang membutuhkan bantuan dalam merencanakan perjalanan mereka, terutama bagi mereka yang tidak memiliki waktu atau pengetahuan yang cukup untuk mengatur sendiri perjalanan mereka. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih, pelanggan dapat mudah mencari informasi tentang tempat wisata, transportasi, akomodasi, dan kebutuhan perjalanan lainnya melalui internet. Namun, banyaknya informasi yang tersedia membuat pelanggan kesulitan dalam memilih dan membandingkan pilihan yang tersedia, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari pihak yang ahli dan berpengalaman dalam bidang perjalanan wisata. Oleh karena itu, hadirnya jasa travel planner dapat membantu pelanggan dalam merencanakan perjalanan wisata mereka dengan lebih mudah dan praktis. Dengan menggunakan jasa ini, pelanggan akan mendapatkan itinerary di setiap perjalanan wisata untuk dapat memudahkan wisatawan untuk mengetahui rundown apa saja yang akan dilakukan selama melakukan perjalanan wisata. Pelanggan dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai destinasi wisata yang akan mereka kunjungi, serta akan mendapatkan rekomendasi mengenai tempat wisata, transportasi, dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Selanjutnya yaitu misi dan tujuan saya untuk memilih usaha ini. Visi yaitu menjadi perusahaan travel planner terkemuka yang memberikan pengalaman perjalanan yang tidak terlupakan dan memuaskan bagi setiap pelanggan. Misi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama menyediakan layanan travel planner yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Yang kedua itu memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan personal pada setiap pelanggan. Yang ketiga itu menawarkan paket perjalanan yang variatif dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat yaitu memberikan informasi yang akurat, jelas, dan terpercaya terkait destinasi perjalanan. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan pengalaman perjalanan pelanggan dengan memberikan layanan yang berkualitas, mulai dari pemilihan tempat wisata, akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan lainnya. Tujuan saya untuk memilih usaha ini yaitu memberikan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan dan memuaskan untuk setiap pelanggan. Yang kedua itu menjadi pilihan utama pelanggan dalam hal travel planner. Yang ketiga itu memberikan menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan dengan memberikan layanan yang profesional dan personal. Yang keempat yaitu meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas bisnis. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan jaringan bisnis yang luas dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu keunggulan dari eh, keunggulan dari usaha. Yang pertama yaitu menyediakan paket perjalanan yang terstruktur dan terorganisir eh, dengan baik dengan memilih yang paket perjalanan yang disediakan oleh travel planner. Pelanggan tidak perlu repot mencari informasi dan mengatur segalanya sendiri karena semuanya sudah terstruktur dan terorganisir dengan baik oleh travel agent. Yang kedua itu memberikan rekomendasi dan informasi terpercaya tentang destinasi perjalanan. Travel planner memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai destinasi perjalanan, sehingga mereka dapat memberikan rekomendasi dan informasi yang akurat, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya itu menyediakan layanan dan personal yang fleksibel. Travel planner dapat memberikan layanan yang personal dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan.
sehingga pelanggan dapat memilih paket perjalanan yang cocok dengan waktu, anggaran, dan keinginan mereka. Yang terakhir yaitu menjamin keamanan dan kenyamanan selama perjalanan. Dalam merencanakan perjalanan, travel planner juga memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan sehingga pelanggan dapat merasa aman dan nyaman selama di perjalanan. Mereka juga siap untuk memberikan bantuan dan dukungan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama terjadinya perjalanan. Keunggulan travel planner ini juga akan membuat itinerary perjalanan sesuai dengan paket destinasi wisata yang akan dituju. Kebanyakan travel planner akan mengacu pada satu destinasi wisata saja dan tidak memasukkan destinasi wisata yang lain yang berada di sekitar destinasi wisata tersebut. Maka dari itu, usaha travel planner yang akan saya buat ini uh, akan berdasarkan kota atau daerah yang dituju, sehingga tidak mengacu pada suatu objek wisata dan memainkan keseluruhan wisata yang ada di daerah kota tersebut. Contohnya seperti adanya wisata yang akan trip travel planner yang akan menuju ke Mandeh di pesisir selatan. Itu tidak mengacu ke pulau-pulau yang ada di wisata wisata Mande, akan tetapi juga mengacu kepada eh, trip atau itinerary yang akan dimasukkan ke dalam wisata-wisata lain yang ada di Kota Padang. Karena jaraknya yang berdekatan, misalnya yaitu Mesir Raya Sumbar, Pantai Purus, dan destinasi wisata lainnya yang ada di Kota Padang, sehingga tidak mengacu kepada salah satu destinasi wisata saja. Selanjutnya itu kelemahan usaha. Kelemahan usaha ini yaitu yang pertama yaitu biayanya yang lebih mahal. Menggunakan jasa travel planner bisa menjadi lebih mahal daripada jika seseorang merencanakan sendiri perjalanannya karena biaya yang akan dibebankan oleh travel planner akan termasuk biaya layanan mereka. Yang kedua itu keterbatasan dalam memilih destinasi atau kegiatan. Pelanggan mungkin merasa keterbatasan dalam memilih destinasi atau kegiatan karena travel planner biasanya akan menawarkan paket perjalanan tertentu dengan destinasi atau kegiatan yang sudah ditentukan. Yang ketiga itu kurangnya fleksibilitas dalam merencanakan jadwal perjalanan. Pelanggan mungkin merasa kurang fleksibel dalam merencanakan jadwal perjalanan karena travel planner biasanya menetapkan jadwal perjalanan yang sudah ditentukan sehingga pelanggan harus menyesuaikan jadwal mereka dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Yang keempat yaitu tergantung pada kualitas layanan travel planner. Pelanggan sangat bergantung pada kualitas layanan yang diberikan oleh travel planner sehingga jika travel planner tidak memberikan layanan yang baik, maka pelanggan mungkin akan kecewa dan merasa tidak puas dengan perjalanan mereka. Yang terakhir yaitu terbatas pada jumlah pelanggan. Travel planner mungkin tidak dapat melayani jumlah pelanggan dalam jumlah yang besar secara efektif karena mereka harus memperhatikan kebutuhan dan preferensi setiap pelanggan secara profesional, sehingga jumlah pelanggan yang dapat dilayani mungkin terbatas. Selanjutnya itu peluang dan ancaman dari pengembangan usaha. Peluang pengembangan usaha travel planner yaitu yang pertama menawarkan paket perjalanan yang lebih variatif dan kreatif. Yang kedua yaitu menargetkan pasar yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat yaitu mengembangkan jaringan bisnis yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu menjaga kualitas layanan dan memperluas reputasi bisnis. Yang kedua yaitu ancaman pengembangan usaha. Ancaman dalam pengembangan usaha travel planner yang pertama yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap industri dan pariwisata perjalanan. Yang kedua yaitu persaingan dari penyedia layanan perjalanan online. Ada banyak penyedia layanan perjalanan online yang dapat bersaing dengan travel planner dalam harga dan kemudahan pemesanan. Pelanggan dapat memilih untuk merencanakan perjalanan mereka sendiri dengan menggunakan platform online. Yang ketiga yaitu peningkatan biaya operasional. Travel planner harus menghadapi peningkatan biaya operasional seperti biaya transportasi, biaya penginapan, dan juga biaya lainnya yang dapat mempengaruhi harga jual paket perjalanan. Selanjutnya yaitu perubahan preferensi dalam pelanggan. Perubahan preferensi dalam pelanggan atau tren perjalanan dapat mempengaruhi permintaan untuk layanan travel planner. Misalnya jika pelanggan lebih memilih perjalanan yang lebih independen dan merencanakan perjalanan mereka sendiri, maka permintaan untuk layanan travel planner dapat menurun. Yang terakhir yaitu risiko keamanan dan keselamatan. Risiko keamanan dan keselamatan dapat menjadi masalah serius bagi pelanggan yang memilih menggunakan layanan travel planner. Pelanggan dapat mengalami masalah seperti kehilangan bagasi, kecelakaan, atau tindak kriminal yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Hal ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan pada layanan travel planner.
Selanjutnya yaitu jenis produk produk yang akan diberikan oleh travel planner. Yang pertama yaitu paket wisata domestik maupun internasional yang mencakup tiket pesawat, penginapan, transportasi, dan makanan minuman, dan aktivitas-aktivitas wisata. Yang kedua itu pakai perjalanan khusus seperti perjalanan bulan madu, perjalanan keluarga, perjalanan bisnis, perjalanan budaya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu layanan transportasi, ya seperti penyewaan mobil atau bus dan atau tanpa pengemudi. Yang keempat yaitu layanan akomodasi, seperti penginapan di hotel atau villa. Yang kelima yaitu tiket pesawat atau kereta api dengan atau tanpa layanan penjemputan di bandara atau di stasiun. Dan yang terakhir, layanan tour guide atau pemandu wisata yang dapat membantu pelanggan dalam menjelajahi tempat-tempat wisata. Selanjutnya itu keunggulan produk. Yang pertama itu memudahkan pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Travel planner dapat membantu pelanggan dalam merencanakan perjalanan mereka dengan lebih mudah dan efisien. Yang kedua itu menawarkan paket perjalanan yang terorganisir dengan baik. Travel planner dapat menawarkan paket perjalanan yang terorganisir dengan baik sehingga pelanggan tidak perlu repot memikirkan hal-hal detail seperti tiket pesawat, penginapan, dan transportasi. Yang ketiga yaitu menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih lengkap dan terpadu. Travel planner dapat menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih lengkap dan terpadu karena mereka dapat menyediakan berbagai layanan seperti tiket pesawat, penginapan dan transportasi, dan aktivitas wisata. Yang terakhir yaitu menawarkan rekomendasi tempat wisata yang lebih profesional. Travel planner akan memberikan rekomendasi tempat wisata yang lebih profesional sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu lokasi usaha. Lokasi usaha yang tepat untuk travel planner bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti aksesibilitas, potensi pasar, dan infrastruktur. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa lokasi untuk yang strategis untuk usaha travel planner adalah di kota-kota besar dan destinasi wisata populer. Lokasi usaha travel planner yang tepat adalah di kota-kota besar atau destinasi wisata yang populer karena terdapat potensi pasar yang lebih besar di sana. Namun sebaliknya, pemilihan lokasi tersebut juga dipertimbangkan dengan faktor-faktor lain seperti aksesibilitas dan infrastruktur. Akan tetapi, lokasi juga tidak terlalu berpengaruh untuk bagian promosi suatu usaha karena sudah adanya teknologi dalam media sosial dengan adanya teknologi pemasaran yang tepat, maka akan memudahkan wisatawan untuk mencari agen atau travel planner yang tepat untuk sesuai dengan trip dan perjalanan yang mereka inginkan. Selanjutnya itu dampak usaha travel planner. Dampak usaha dari travel planner terbagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama yaitu dampak positif. Yang pertama yaitu memudahkan konsumen dalam merencanakan perjalanan wisata atau liburan, sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesempatan untuk menjelajahi destinasi wisata yang lebih banyak dan mendapatkan pengalaman yang lebih kaya. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan bagi pengusaha travel planner dan masyarakat setempat yang terlibat dalam industri pariwisata. Selanjutnya yaitu mendorong perkembangan ekonomi di daerah pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dampak negatif dari usaha travel planner yaitu yang pertama meningkatkan risiko untuk terjadinya overtourism atau kerusakan lingkungan akibat jumlah wisatawan yang terlalu banyak. Yang kedua itu menimbulkan persaingan yang tinggi antara pengusaha travel planner sehingga dapat menghasilkan penawaran harga yang tidak sehat atau tidak wajar. Yang ketiga yaitu meningkatkan risiko terjadinya pemalsuan atau penipuan dalam penyediaan layanan perjalanan pariwisata. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan risiko keselamatan dan keamanan bagi konsumen terutama di perjalanan dilakukan oleh negara atau daerah yang memiliki tingkat keamanan yang rendah. Selanjutnya itu target konsumen. Target konsumen dari usaha travel planner adalah orang-orang yang memiliki minat untuk melakukan perjalanan wisata atau liburan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, target konsumen dapat menjadi dua, yaitu individu atau kelompok kecil yang ingin melakukan perjalanan wisata secara mandiri atau independent travel. Atau yang kedua, yaitu kelompok besar atau perusahaan yang ingin melakukan perjalanan wisata dalam rangka kegiatan corporate atau acara khusus seperti pelatihan atau konferensi. Selanjutnya, yaitu rancangan wilayah pemasaran. Yang pertama yaitu pemasaran secara online. Menggunakan pemasaran secara online yaitu menggunakan internet dan media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan travel planner kepada konsumen potensial. Yang kedua yaitu pemasaran regional fokus kepada daerah tertentu seperti kota atau provinsi dengan menggunakan paket perjalanan wisata yang dikhususkan untuk destinasi di wilayah daerah tersebut. Selanjutnya yaitu pemasaran secara tematik, yaitu menawarkan paket perjalanan dengan
tema tertentu seperti wisata kuliner, wisata budaya, atau wisata alam yang dapat menarik minat konsumen dalam minat yang sama. Selanjutnya yaitu pemasaran melalui kerjasama, yaitu dengan menggandeng mitra seperti hotel, restoran, dan penyedia transportasi untuk mengembangkan paket perjalanan wisata yang terintegrasi dan menarik bagi konsumen di seluruh Indonesia maupun mancanegara. Selanjutnya yaitu rancangan biaya bahan baku. Yang pertama yaitu adanya perkiraan biaya operasional dan perkiraan biaya. Eh, yang pertama yaitu adanya biaya transportasi sekitar 5 juta rupiah, biaya akomodasi sekitar 7 juta rupiah, biaya makanan 3 juta rupiah, biaya tiket masuk 2 juta rupiah, biaya pemandu wisata 2.500.000 rupiah, biaya promosi 1 juta rupiah, dan biaya administrasi yaitu 500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu rancangan alat. Yang pertama yaitu ada komputer atau laptop yang kegunaannya untuk membuat dan mengelola internet dari perjalanan dan membuat presentasi dengan biaya biaya perkiraan biaya yaitu sekitar 10 juta rupiah. Yang kedua yaitu smartphone dan tablet untuk mengakses informasi perjalanan dan mengirimkan pesan atau email sekitar 7 juta rupiah. Yang ketiga yaitu alat kamera atau drone untuk mengambil foto atau video selama perjalanan wisata yaitu dengan biaya 15 juta rupiah. Yang keempat yaitu GPS atau peta digital yang mengarahkan rute perjalanan dan mencari lokasi tujuan wisata yaitu sekitar 2 juta rupiah. Yang kelima yaitu sistem manajemen reservasi, yaitu untuk mengelola reservasi transportasi, akomodasi, dan objek wisata sekitar 25 juta rupiah, dan aplikasi pembayaran digital yang digunakan untuk memudahkan pembayaran dari konsumen yaitu sekitar 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu rancangan proses produksi. Yang pertama yaitu layanan konsultasi perjalanan wisata, yaitu akan memberikan saran dan rekomendasi perjalanan wisata berdasarkan kebutuhan, minat, dan anggaran klien. Yang kedua yaitu penyusunan itinerary perjalanan wisata, yaitu untuk menyusun rencana perjalanan wisata secara rinci dan detail, termasuk transportasi, akomodasi, dan objek wisata yang akan dikunjungi. Dan yang ketiga yaitu pemesanan, transportasi, akomodasi, dan objek wisata, yaitu dengan mengelola pemesanan transportasi, akomodasi, dan tiket masuk objek wisata yang dibutuhkan oleh klien. Yang layanan yang keempat yaitu layanan panduan wisata yang akan memberikan layanan panduan wisata selama perjalanan, termasuk menjelaskan sejarah dan informasi terkait objek wisata yang dikunjungi. Yang kelima yaitu layanan bantuan selama perjalanan, yaitu akan memberikan bantuan dan solusi apabila terjadi masalah selama perjalanan wisata, seperti kehilangan barang bawaan atau kendala teknis lainnya. Yang keenam yaitu layanan penyediaan informasi dan dokumentasi perjalanan wisata, yang akan menyediakan informasi seperti dokumen perjalanan wisata seperti foto, video, dan review objek wisata untuk dijadikan kenang-kenangan. Selanjutnya yaitu rancangan kebutuhan modal. Kebutuhan yang pertama yaitu modal awal. Modal awal untuk memulai usaha travel planner termasuk biaya registrasi usaha, peralatan, dan pengelolaan yaitu sekitar 50 juta rupiah. Yang kedua yaitu kebutuhan biaya operasional bulanan termasuk biaya sewa tempat, gaji karyawan, listrik, dan air, yaitu sekitar 20 juta rupiah. Yang ketiga yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran digunakan untuk mempromosikan usaha travel planner termasuk iklan online, offline, dan promosi lainnya yaitu di anggaran tuh 10 juta rupiah. Yang keempat yaitu biaya transportasi dan akomodasi yaitu digunakan untuk eh, transportasi dan akomodasi karyawan dalam menjalankan tugas serta biaya kunjungan ke tempat objek wisata untuk melakukan pengecekan dan penjajakan yaitu sekitar 5 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu cadangan keuangan. Cadangan keuangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya situasi yang tidak diinginkan yaitu sekitar 15 juta rupiah dengan total keseluruhan modal yang dibutuhkan yaitu sekitar 100 juta rupiah. Selanjutnya yaitu rancangan laba. Yang pertama yaitu pendapatan dari sebuah trip travel planner adalah sekitar 20 juta untuk beberapa orang atau suatu kelompok. Yang kedua yaitu biaya produksi sekitar 70 juta rupiah. Yang ketiga yaitu biaya operasional sekitar 20 juta rupiah. Yang keempat biaya pemasaran sekitar 10 juta rupiah. Biaya transportasi dan akomodasi sekitar 5 juta rupiah dan cadangan keuangan sekitar 15 juta rupiah. Dengan total keseluruhan modal yang digunakan yaitu 120 juta yang akan dikurangkan dengan biaya pendapatan yaitu 200 juta dan hasil laba yang kita dapatkan yaitu sekitar 80 juta. Yang terakhir yaitu rancangan mitra usaha.
rancangan mitra usaha ini akan eh, membantu meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan paket-paket wisata yang lebih menarik dan terjangkau dan melibatkan beberapa beberapa mitra seperti hotel, restoran, dan maskapai untuk rental mobil dan tempat wisata. Eh, Keuntungan kerjasama yang akan digunakan yang didapatkan yaitu misalnya di hotel A akan memberikan diskon 20% untuk klien travel planner. Yang kedua itu restoran akan memberikan gratis makan malam untuk klien travel planner, maskapai untuk 10% untuk klien travel planner, rental mobil untuk 15% untuk klien travel planner, dan tempat wisata itu diskon 25% untuk klien travel planner. Tabel di atas merupakan rancangan mitra usaha travel planner yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan paket-paket wisata yang lebih menarik dan terjangkau. Mitra-mitra usaha tersebut dapat memberikan diskon dan keuntungan yang khusus bagi klien travel planner sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan keuntungan tambahan bagi usaha travel planner. Namun daftar mitra usaha dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing oleh travel planner. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang usaha saya, yaitu Jasa Travel Planner. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.